Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita mau memperlihatkan kandang kita yang kebanjiran habis diterjang oleh badai hujan cuy. Jadi tadi malam itu hujannya sangat deras, subuh itu deras sekali hujannya sehingga banjir parah. Nih ayam-ayam kita di sini kandang jadi berantakan. Ya memang awalnya sudah berantakan juga. Tuh dalam sana bang apa ke sana jalan tuh. Dia senang diri lihat kandangnya banjir, kita yang pusing. Nah ini pun sudah lumayan turun airnya. Apa bang? Sandalnya lepas, jangan sampai basah ya bajunya ya. Tuh banjir cuy. Nah teman-teman semuanya, kalau misalnya kandangnya juga kebanjiran seperti ini, ya sabar sajalah. Super becek. Ada apa? Ikan. Nah itu betul ikan. Bahasa apa itu? Nah ini dia kondisi kandang kita terkena banjir, sangat becek. Widih. Aduh, sudah dibereskan kemarin, masih becek lagi. Tuh ayam-ayam kita, bebek-bebek kita main pada di belakang cari cacing teman-teman. Nah ini dia. Tuh parah. Nih ayam-ayam kita, DOC kita sudah pada makan. Nih indukan baru habis bertelur. Kita lihat ada berapa telurnya. Tuh banyak tuh. Ini indukan KUB cuy. Indukan KUB yang sudah kita lepas liarkan akhirnya bertelur. Ya jiwa angkremnya itu muncul teman-teman. Tapi ini belum angkrem ya, masih baru mau bertelur. Ada berapa itu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 butir telurnya. Masih dia. Kalau ayam Bangkok itu kalau sudah telur segitu sudah angkrem dia. Tapi kalau sejenis AK ataupun KUB belum dia teman-teman. Dia belasan butir baru dia angkrem. Bisa 14, bisa 15, bisa 16 juga. Tuh apa lelet kamu bang? Suka main air? Suka. Suka main air. Tuh pada tidur, sudah kekenyangan semuanya. Nah ini dia kandang kita juga kemarin bocor teman-teman. Ini mau kita tampal lagi nih. Ini sudah banyak tampalan biar tidak, tapi ya belum diisi juga kan. Jadi belum lah. Nah ini dia alasan kenapa alas kandang itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan yang ada di luar. Nah ini dia sumber-sumber protein ayam kita. Banyak cacing yang berkeliaran. Tuh kalau banjir cacingnya pada naik ke atas ke permukaan teman-teman. Nah ini dia alasan kenapa alas kandang itu harus lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah yang ada di luar kandang. Ya ini dia teman-teman, jawabannya ini. Nah karena di daerah saya ini sering banjir. Widih, terbang pula dia. Dia turun. Ini ciri khas suara ayam kalau habis bertelur. Jadi terpotong pula pembahasan kita. Iya turun, dia habis bertelur bang. Tuh ciri khas ayam kalau sudah bertelur berpetok seperti ini. Nah kalau suara seperti ini dia bertelur teman-teman. Jadi beda ya, kalau ayam yang mau bertelur atau yang belum bertelur itu bedanya di suara seperti ini dia. Nah tuh main di luar kandang anak saya teman-teman. Hati-hati basah bang bajunya bang. Bajunya hati-hati basah. Oke, kita lanjut lagi pembahasan alasan kenapa alas kandang harus lebih tinggi dibandingkan tanah permukaan yang ada di luar ini teman-teman. Ya ini jawabannya. Karena memang sering banjir, akhirnya ya seperti ini. Nah keuntungannya kalau lebih tinggi di dalam tidak banjir, aman. Permukaan tanah tetap kering tuh. Tetap kering kan? Tetap kering dia. Karena permukaan tanah yang ada di dalam sini lebih tinggi dibandingkan tanah yang ada di luar. Dan alhasil ayam-ayam kita lebih aman. Nah ini dia harus kita perhatikan kalau menggunakan kandang sistem semi umbaran seperti ini teman-teman.
Nah, jadi seperti itu. Itulah konsep yang saya berikan, teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini, itu bisa lebih menangkal lagi untuk ayam-ayam itu terhindar dari segala macam penyakit. Nah, jadi seperti itu. Nah, kan, di luar basah, becek di luar itu. Tuh, becek cacing aja sampai naik ke atas permukaan. Nih. Oh, cacingnya, teman-teman. Dia meliuk-liuk. Sumber protein makanan pada ayam kita. Nah, makanya kemarin itu ada sisa dari material bangunan, sisa dari bongkar dari bangunan kita, itu kita timbunkan di sini. Jadi kita tinggikan, nanti kita masukkan lagi pasir di sini. Kalau ada pasir kita masukkan lagi tanah di sini, biar lebih tinggi, biar di dalam kandang kita tidak becek. Jadi sedikit demi sedikit kita secara bertahap, teman-teman. Memang di musim-musim seperti ini, bulan 12, bulan 1 itu memang curah hujan itu memang sangat tinggi sekali. Makanya harus hati-hati dalam kita beternak ayam kampung. Oke ya. Kita bertahap lagi. Nah, di sini kalau nggak di sini nih, beceknya luar biasa, teman-teman. Tuh. No, ayam-ayamnya kumpul dia di sini, kumpul kebo dia. Lampunya pun masih standby, masih kita hidupkan karena memang cuaca masih dingin sekali. Jadi untuk menjaga kehangatan dalam kandang ini, lampu harus selalu kita hidupkan. Makannya pun sudah lumayan lahap ini ayam-ayam kita, teman-teman. Nah, menandakan bahwa ayam ini sehat walafiat kalau makannya itu lahap. Tuh. Nah, oke ya. Tapi kalau misalnya ayam itu makannya kurang lahap di usia-usia seperti ini, nah itu hati-hati, teman-teman. Biasanya ada terkena serangan penyakit. Jadi seperti itu, baik dari pencernaannya ataupun terkena snot. Maka dari itu jangan sampai kandang kita itu basah. Nah, karena kalau basah itu sangat mudah sekali mengundang penyakit atau lembab, sangat mudah sekali mengundang penyakit, baik snot ataupun dari pencernaannya mencret kah atau apa itu. Jadi seperti itu. Jadi susah-susah gampang kalau kita beternak ayam kampung. Nah, ini kandang kita kondisinya seperti ini. Basah, banjir, widih. Pokoknya tergenang semua, cacing-cacing pada keluar semuanya. Ini mau kita timbun lagi nanti. Kita bertahap lah, kita bereskan dulu ayam-ayam mudah-mudahan cepat-cepat besar. Di sini mau kita rapikan juga, kandang-kandang kita mau kita rapikan semuanya. Nah, di sini mau kita rapikan. Tuh. Ini tarangan ini mau kita keluarkan, mau kita pindahkan, geser nanti, masuk kandang DOC juga. Mudah-mudahan kedepannya itu perkembangan di kandang kita sangat luar biasa lah, sangat cepat, mudah-mudahan saja. Nah, kemarin ada yang bertanya mengenai masalah angsa. Dari sekian banyak video saya, baru kali ini ada yang menanyakan tentang angsa. Bang, bagaimana membuat angsa itu supaya cepat bertelur? Nah, kita lihat angsanya. Bang, mana angsanya? Oh, itu dia. Nah, ini dia angsanya, teman-teman. Nah, cara membuat angsa cepat bertelur itu saya juga belum paham sebenarnya, teman-teman, mengenai angsa. Karena memang saya beternak angsa itu hanya sekedar saja. Jadi kalau misal dia bertelur, ya kita angkrumkan atas, kita besarkan. Itu ada 3 ekor anaknya, teman-teman. Karena memang fokus saya bukan ke angsa-angsa ini, hanya cukup induknya saja untuk satpam kandang kita. Nah, jadi seperti itu. Oke, tuh. Dalam sekali, teman-teman. Banjir. Tuh, semata kaki. Tadi itu hampir di atas mata kaki, teman-teman. Nah, kondisi kandang kita becek sekali. Pokoknya, aduh, ampun sudah. Tapi biasanya ini menjelang siang itu sudah kering airnya, sudah surut, teman-teman. Jadi nggak banjir lagi kalau sudah menjelang siang. Jadi aman kalau sudah siang. Nah, ini karena memang drainase air di daerah saya ini, di belakang rumah saya ini nggak ada, teman-teman. Jadi airnya itu nampung kalau hujan deras. Nah, ginilah kondisinya. Ya, mau gimana lagi kan. Tuh, anak ayam kita yang dilepas liarkan ada 5 ekor. Ini pada tidur. Tuh, pada tengkurap-tengkurap semuanya tidur. Nah, oke ya. Nah, ini dia. Mungkin sekian saja, Bang ya. Jangan lupa apa, Bang? Subscribe gitu. Apa? Subscribe.
Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Mudah-mudahan selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan juga terus dukung channel ini. Saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semuanya untuk selalu mendukung channel saya dengan cara klik subscribe dan lonceng notifikasinya teman-teman. Mantap, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap dah bang. Mana jempolnya? Widih, widih. Oke.